Selamat hari Minggu, Madya Remaja. Selamat hari Minggu, Kak Stella. Selamat hari Minggu juga Kak Lea. Bang Aldo, selamat hari Minggu. Gimana nih Kak Lea kabarnya? Sehat, baik? Puji Tuhan sehat, Kak. Sampai Oke. sekarang masih bisa melayani juga di depan adik-adik KKR. Puji Tuhan ya. Iya. Adik-adik Madya Remaja bagaimana? Sehat semua? Mudah-mudahan sehat semua ya, dalam keadaan sehat. Oke? Kayaknya semuanya sehat sih, Kak. Iya, kita berharapnya sehat semua ya. Kita mau ibadah minggu lagi dalam keadaan masih online, Iya. tapi mudah-mudahan tidak mengurangi sukacita kita bersama-sama. Oke? Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mau menaikkan pujian, Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kita mau menaikkan sekali lagi pujian ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu akan rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan kami
hari ini Tuhan, pagi hari ini kami boleh menyembah Tuhan. Tuhan, kami serahkan kebaktian kami ini dari awal sampai penghujungnya nanti Bapak. Ini doa kami Bapak yang baik, dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tadi kita belum sapa Madia Remaja ternyata Kak. Kak Oh Selawnya iya, lupa. Kalau gitu kita sapa oke. dulu sebentar ya. Boleh Kak. Oke. Shalom Madia Remaja. Shalom, sukacita, semangat. Sekali lagi boleh nggak Kak? Boleh Kak, lebih Oke. kompak lagi Lebih kompak. harusnya Coba ya. sekarang kalian yang sapa gimana? Oke. Shalom Marema. Shalom, sukacita, sukacita, semangat. Semoga ada shalom ya kan, damai Iya. sejahtera, sukacita di hatinya, dan Pastinya. semangat selalu Semoga, untuk Kak. mengikuti ibadah hari ini. Iya. Oke, kalau gitu kita mau lanjut lagi untuk puji Tuhan. Kita mau katakan kalau kasihnya Tuhan itu seperti sungai. Kak Lea. Betul. Sungai itu kan nggak berhenti ya. Nggak berhenti Kak, nggak ada Artinya ujungnya. nggak ada, iya, ujungnya nanti laut yang lebih besar gitu Betul. kan. Artinya kasih Tuhan Yesus itu terus mengalir dan tidak ada berhenti-berhentinya untuk kita seperti sungai. Oke, kita mau Amin. nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Oke. Nah, kita mau lanjut lagi nih Kak, Apa ke itu, Kak? lagu selanjutnya. Tentang apa itu Kak? Tapi Lagu sebelum apa? kita lanjut nih Kak ya, Mm-mm. Kakak mau nanya nih, kan kita udah masuk, bulan ini udah masuk 2 tahun COVID Oh ya, COVID. masuk ke Indonesia ya Kak ya. Nah menurut Kakak, apa nih yang berbeda 2 tahun ini? Yang berbeda, Iya yang berbeda di ibadah kita gitu Kak. yang pastinya online. Pastinya online. Ya, terus nggak bisa bertatap muka secara langsung dengan teman-teman yang lain. Iya. Pengen nggak Kak Pengen banget balik dong. ke zaman offline dulu? Pengen banget dong. Siapa tahu ya kan nanti waktu 2 tahun lalu mungkin ada anak Madia Remaja yang masih kecil. Ternyata pas kita ketemu lagi Iya. sekarang udah lebih tinggi dari kita Bisa mungkin jadi Kak, ya bisa jadi kan? kita udah nggak kenal lagi Iya. sama adik-adik apalagi yang dari kelas, yang udah pindah dari kelas Pratama ke Ke kelas Madya. dari Madia juga ke remaja Betul gitu. banget, dan semoga nanti di ibadah Zoom kita bisa ketemu ya Kak ya. Ya, amin. Oke, kita mau lanjut lagi ke lagu selanjutnya, yaitu Sungai Sukacitamu. Ini ada gerakannya nggak sih Kak? Ada, tapi bergerak sesuai dengan keinginannya masing-masing. Boleh. Oke, buat gerakan sendiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu
sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi deh teman-teman. Bikin gerakannya masing-masing ya. Yo. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, melayanimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin, Tuhan yang membuat sukacita kita penuh ya Kale ya. Betul Beri banget, kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan Iya. sekarang Kale ya. Tadi kan kita lagunya nih berkaitan dengan sungai-sungai ya hari ini ya. Betul, Ada Kak. kasih Berat seperti sungai atau sungai sukacitamu, berarti Tentang seputaran lingkungan, lingkungan. terutama tentang sungai-sungai gitu ya. Iya. Kita mau bahas apa nanti kita dengarkan sama-sama di firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau nyatakan kebesaran Tuhan kita dalam semua hal yang sudah Dia ciptakan. Kita mau nyanyi lagu How Great Is Our God. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great
Oke, halo adik-adik, shalom. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Oke, Pak, puji Tuhan pada sehat ya. Ataupun mungkin adik-adik yang mendengarkan dalam keadaan sedang sakit, tetap semangat. Kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Saat Minggu Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengantar kami untuk bisa ibadah online kali ini. Yang berkati ibadah Madya Maja kali ini. Semoga Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada adik-adik kami boleh disampaikan dengan baik. Ajari kami semua untuk bisa mendengarkan dengan baik, dan ajari hamba-Mu supaya bisa berkata-kata melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar soal air bersih. Kali ini kita mau belajar tentang hal yang berbeda, sedikit bertolak belakang, yaitu tentang pencemaran air. Pencemaran air, kemarin kita belajar soal air bersih, terus sekarang kita belajar soal pencemaran air. Wah, kenapa Bang? Nah, untuk lebih lanjutnya, kita mau buka firman Tuhan dari Habakuk 2 ayat 10, Habakuk 2 ayat 10 dan Habakuk 3 ayat 8 sampai 9. Abang bacain ya. Habakuk 2 ayat 10, beginilah firman Tuhan, engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa, dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Abang ulangin, Habakuk 2 ayat 10, engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Lalu yang satu lagi dari Habakuk 3 ayat 8 sampai 9. Habakuk 3 ayat 8 sampai 9, Abang bacakan. Habakuk 3 ayat 8 sampai 9, beginilah firman Tuhan. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busurmu telah kau buka dan telah kau isi dengan anak panah. Setelah engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai, Abang ulangin, Habakuk 3 ayat 8 sampai 9. Terhadap sungai-sungai kaya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit, atau terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Lalu ayat 9, busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah, setelah engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Iya. Jadi adik-adik, gimana kabarnya selama ini? Melalui firman tadi, apa kira-kira yang adik-adik dapatkan? Minggu lalu mungkin kita belajar ya adik-adik mengenai air bersih yang diciptakan Tuhan. Kita bersyukur ya adanya air bersih. Coba kebayang kalau misalkan kita punya air yang kotor dan tidak bersih, maka akan sulit ya. Sekarang mungkin kita tidak terlalu merasakan karena kita selalu menikmati air yang bersih. Tapi coba abang ajak adik-adik untuk membayangkan apabila ternyata air yang kita pakai tiba-tiba kotor. Akan sangat sulit ya, karena air adalah salah satu kebutuhan pokok kita juga ya. Kebutuhan utama kita. Untuk minum, kita butuh air. Untuk mandi, kita butuh air. Untuk apa lagi? Kita butuh air. Banyak ya, adik-adik. Banyak hal yang kita butuhkan dengan adanya air gitu. Nah, sekarang dari firman Tuhan kali ini, kita tuh diajak adik-adik untuk belajar memahami gitu. Kenapa kira-kira
waktu di firman Tuhan yang Habakuk tadi, sebetulnya ini adalah murka Tuhan saat umatnya tidak menjaga lingkungan. Di Habakuk 3 itu, tak ada sungai-sungai kah murkamu bangkit, sehingga engkau mengendariku dari kereta kemenanganmu. Nah, ini adalah tanda bahwa di sini Tuhan sedang marah waktu di zaman Habakuk ini, adik-adik. Saat umatnya itu tidak memperhatikan lingkungannya. Abang ajak satu lagi kita baca ayat dari Kejadian 1 ayat 26. Abang bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu adalah perintah Tuhan, supaya kita berkuasa terhadap ciptaan Tuhan. Nah, abang mau perjelas nih adik-adik. Dengan berkuasa, apakah penguasa yang baik adalah penguasa yang memakai lingkungannya terus-terusan, atau tidak menjaga lingkungan? Ya bodo amat bang, kan gue berkuasa, kan saya yang berkuasa bang. Suka-suka kita dong sebagai manusia karena kita berkuasa. Nah, abang balikin nih adik-adik, apakah berkuasa yang sesungguhnya itu seperti itu? Ayo, apakah berkuasa yang dimaksudkan Tuhan seperti itu? Kalau misalkan adik-adik bayangkan di sini, abang mau jelasin lagi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan melayap di bumi. Kan di kalimat awal dijelas banget Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gitu. Kita ini di sini adalah Allah Bapa. Allah Bapa. Jadi kalau misalkan Allah Bapa ini, kita tahu sendiri kan adik-adik bahwa Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kita dibuat serupa dengan Allah dan Tuhan itu supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita itu sama dengan penciptanya. Sama dengan penciptanya. Jadi adik-adik contoh nih, apakah ada seorang pencipta menciptakan ciptaannya hanya untuk dirusak? Nah, coba. Apakah ada seorang pencipta menciptakan suatu karyanya untuk dirusak? Tentu tidak. Kita dibuat serupa dengan Tuhan supaya kita itu punya hati seperti pencipta. Betapa ada rencananya dong seorang pencipta menciptakan sesuatu. Nggak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu itu tidak ada tujuannya. Begitupun dengan kita. Kita diciptakan spesial lagi. Bahkan kita serupa dan segambar dengan pencipta. Jadi kita ibaratkan adalah wakil dari pencipta untuk menjaga ciptaannya. Betul. Menjaga ciptaannya. Itu yang paling penting. Jadi dasar yang mau diajarkan hari ini adik-adik adalah kita tuh sadar di Kejadian 1 ayat 26 itu. Kenapa kita diciptakan segambar dan serupa oleh Tuhan? Supaya kita berkuasa. Nah, supaya kita itu bisa memakai ciptaan itu dengan baik, kita bisa menjaga ciptaan itu dengan baik, lalu kita bisa juga memakai ciptaan itu atau bahkan melestarikan ciptaan itu. Kita di dunia ini saling membutuhkan adik-adik sebagai ciptaan Tuhan. Siapa yang di sini nggak butuh sayur? Butuh ya, kita butuh tumbuhan, kita butuh sayur. Siapa yang di sini kita nggak butuh daging? Tentu butuh. Ada yang favoritnya daging ayam, daging sapi, daging kambing, dan daging lainnya. Nah, kita di sini semuanya saling membutuhkan. Begitupun dengan hewan-hewan ataupun tumbuhan yang lainnya. Contoh kalau misalkan tadi tidak ada manusia yang memperpedulikan
tumbuhan. Mungkin ada beberapa tumbuhan yang saat ini punah. Begitupun dengan hewan-hewan. Ada mungkin beberapa hewan-hewan yang tidak terperhatikan, mungkin akan cepat punah. Mungkin hanya 1 tahun udah punah. Tapi di sini ada yang manusia membantu untuk melestarikannya dengan beternak, sehingga kita bisa menikmati ciptaan Tuhan lainnya. Nah, sekarang kita balik nih ke air, adik-adik. Air adalah ciptaan Tuhan yang paling dipakai oleh semua ciptaan lainnya. Tumbuhan butuh air. Hewan butuh air. Manusia juga butuh air. Kita semua makhluk hidup membutuhkan air. Di tema kita hari ini adalah pencemaran air. Nah, adik-adik, kira-kira kalau misalkan Abang ada gambar air ini, apakah adik-adik bisa mau kira-kira meminum air yang seperti ini? Mungkin nanti Abang coba kirim ya ke Abang itu buat tampilkan. Nah, ada air yang seperti ini. Kira-kira adik-adik mau minum nggak? Nah, mungkin adik-adik pasti tidak akan minum ya dengan adanya air seperti itu. Lalu, Abang mau kasih lagi lihat gambar. Ada 2 air, satunya bening, satunya keruh. Coba dilihat nih adik-adik. Nah, terakhir, Abang akan lihat ciri-ciri air yang tercemar. Wah, nih ada gambar nih ikannya pada mati. Lihat nih. Nah, dari ketiga gambar tadi, coba diperhatikan ada air yang keruh yang sedang diminum. Sebenarnya itu cuma gambar, nggak mungkin diminum adik-adik air itu. Lalu kedua, ada gambar air yang keruh dan air yang bening. Itu juga pasti kita bakal pilih kalau disuruh minum, pasti pilih yang bening. Lalu berikutnya ada gambar air yang ikan-ikan mati. Pasti air itu berbahaya untuk ikan, sehingga air itu tercemar. Nah, dari ketiga gambar tersebut adik-adik, Abang itu mau bilang bahwa ciri-ciri air yang tercemar itu biasanya adalah berwarna, berbau, dan berasa. 3 inilah yang biasanya umumnya dipakai untuk kita menentukan air pertama. Udah mah dia kalau berwarna kita pasti masa kita minum ini berwarna keruh kayak gini, berwarna aduh ada ininya juga gitu ya, berwarna. Terus berasa, kok rasanya aneh gitu. Berasa, lalu berikutnya berwarna, berasa, dan juga ada beraroma. Sebelum kita minum saja sudah beraroma, pasti kita juga tidak akan pakai air itu. Gitu ya. Nah, itulah mungkin ciri-ciri utama dari beberapa air yang tercemar adik-adik. Pasti kita tidak akan mungkin memakainya. Nah, jadi sebenarnya kenapa kira-kira murka Tuhan saat itu datang? Karena kita tidak menjaga lingkungan saat itu. Sekarang umatnya saat itu tidak menjaga lingkungan. Jadi Tuhan murka di situ. Nah, bayangkan adik-adik, kalau misalnya ada seorang pencipta mobil ternama gitu ya, dia kasih kepercayaan supaya adik-adik menjadi wakilnya, seperti pokoknya nanti kalau kamu bawa mobil ini ke daerah ini, nggak apa-apa, kamu ngaku aja kalau kamu adalah penciptanya. Gagah dong, kita merasa terhormat, kita dijadikan wakil dari pencipta itu. Tapi sampainya di sana, kita hancur-hancurin mobilnya, kita nggak rawat sehingga mobilnya karatan, kita tabrak-tabrakin sehingga bentuknya nggak karuan. Nah gitu juga, saat umat saat itu tidak menghargai lingkungan dan tidak menghargai air, maka Tuhan sangat marah. Maka sekarang pesannya buat kita adalah kita harus menjaga lingkungan.
lingkungan dengan cara yang lebih simpel di sini adalah kita jangan sampai mencemari air. Adik-adik tahu nggak kira-kira di Indonesia itu sekarang keadaannya seperti apa ya? Ternyata adik-adik di Indonesia versi IDN Times, kita adalah peringkat ke-7 Sungai Citarum sebagai sungai terkotor di dunia. Sungai Citarum, kalian tahu Sungai Citarum adalah sungai yang ada di Jawa Barat ya adik-adik. Nah, itu adalah sungai yang sangat tercemar dan peringkat 7 dunia. Cemar di dunia yakni Sungai Citarum yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan mengalir Kabupaten Bandung hingga Karawang. Sungai terpanjang di Jawa Barat ini adalah sungai yang sangat kotor dengan berbagai sampah plastik, berbagai buangan rumah tangga, hingga limbah pabrik. Wah, luar biasa ya. Sangat kotor. Bahkan sampai peringkat 7 dunia itu berarti sangat menjadi catatan ya untuk kita sebagai adik-adik remaja dan juga media, kita harus menjaga lingkungan kita. Mungkin sekarang ada yang mungkin sekelewat membuang sampah sembarangan, tidak sengaja. Nanti juga ada yang beresin. Nanti juga ini. Banyak kita seperti itu kadang, sehingga akhirnya kita tidak sadar melakukan pencemaran. Jadi yang diharapkan di sini adalah adik-adik, mari kita sebagai adik-adik itu, kita bisa mencegah pencemaran. Dengan cara apa? Mengolah buangan kita. Maksudnya mengolah buangan kita minimal membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah supaya lebih mudah diolah, sampah organik dan sampah non-organik yang berupa bungkus-bungkus plastik atau botol-botol atau gelas-gelas plastik dipisahkan ke anorganik, dan sampah-sampah yang bersifat sisa-sisa makanan, kulit pisang, kulit tumbuhan atau yang lain-lain yang mudah terurai, itu dipisahkan ke sampah organik. Itu mungkin bisa juga dilakukan. Selain itu apa? Adik-adik jangan membuang sampah ke sungai. Jangan membuang sampah ke sungai yang bisa menyebabkan tercemarnya air. Apapun itu, jangan lakukan itu. Seperti itu. Apapun itu, jangan lakukan itu kalau kalian buang sampah ke air. Bang kan cuma kecil. Bayangkan kalau semuanya melakukan itu. Lama-lama besar juga sampah yang dibuang. Lama-lama besar juga sampah yang dibuang. Jadi, mari adik-adik kita sama-sama mencegah pencemaran air. Dampaknya karena apa tadi? Bayangkan itu ikan-ikan yang tadi Abang perlihatkan fotonya, ikan-ikan tersebut malah mati, bayangkan. Yang tadinya kita disuruh untuk menjaga, malah kita merusak mereka. Mereka punya kesempatan tadinya untuk hidup, menikmati air, tapi kita rusak. Nah, itu jangan sampai seperti itu adik-adik. Oke? Jadi, Bang, apa yang mau lakukan? Apa yang kira-kira bisa dilakukan Bang untuk tidak mencemari air? Yang paling penting pertama adalah kalau misalkan kita pemakaian airnya boros, hentikan pemborosan air. Contoh, misalnya isi keran air, udah penuh, nanti aja, ntar lagi juga mandi. Atau enggak, kerannya nggak dinyalain, nanti juga kan kakak mandi, padahal kakaknya belum tentu langsung mandi. Nah, jadi airnya ada yang kebuang. Nah, itu tidak menjaga, itu juga bentuk tidak menjaga, jadinya airnya bisa habis. Apakah bisa Bang air habis? Bisa. Suatu saat kalau misalkan suatu daerah tersebut tidak memiliki resapan air yang baik, maka air tanah itu bakal bisa habis, bisa kering nanti gitu.
Bahkan nanti jadi tanah-tanahnya ikut kesedot gitu, kadang kalau kita pakai air boran gitu. Nah, itu hati-hati juga. Itu yang pertama poin yang bisa kita lakukan. Menghemat air. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya dengan memilah supaya mempermudah pengolahan. Yang ketiga, jangan buang sampahnya ke sungai atau ke ke selokan atau ke aliran yang menuju ke sumber air atau bahu air. Bahu air itu apa bang? Sungai. Selokan rata-rata di kota Bandung itu mengalir ke sungai. Nah kita nggak sadar mungkin, bang aku kan buangnya nggak ke sungai, aku buangnya di jalan. Saat hujan datang, dihanyutkan ke selokan, selokan ke bawah lah ke sungai. Kalian membuat pencemaran di sungai juga, gitu. Pertama menghemat, kedua mengolah memilah sampah, ketiga jangan membuang sampah sembarangan atau pada bahu air. Lalu apalagi bisa dilakukan adalah mengolah air juga bisa dilakukan mengolah air. Mengolah air dengan beberapa metode yang bisa adik-adik terapkan. Contoh kayak misalkan yang ada, mungkin adik-adik pernah belajar ya, yang ada filter air, nanti ada sekam, pasir, batu, nanti mereka terolah, tersaring tersendiri. Nah itu juga bisa. Jadi adik-adik sekarang air kotor itu atau misalkan air limbah-limbah yang masih bisa dipakai untuk hal-hal lain bisa dipakai lagi gitu, bisa digunakan lagi. Kalau misalkan beberapa itu, contoh abang kemarin ada kunjungan ke beberapa pabrik, dia tuh ada pabriknya itu dipakai lagi airnya adik-adik. Jadi air yang dipakai untuk membilas mesin atau mencuci mesin, airnya dialirkan ke satu tangki, dan itu dipakai juga untuk mencuci screen pada ini kayak baju abang ini. Baju abang ini kan batik, dia ada screen untuk mencetak motif-motif ini. Nah, itu dipakai pabrik itu lagi. Jadi nggak pakai air bersih untuk bersihinnya, tapi pakai air yang sudah digunakan. Nah, itu bakal menekan penggunaan air gitu. Itu juga salah satu penyelamatan juga yang dilakukan gitu. Oke, adik-adik, sekian firman kita hari ini. Adik-adik, marilah kita sama-sama bertekad untuk tidak mencemari air. Itu dia firman kita hari ini. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan kali ini. Terima kasih untuk kami sebagai anak-anak Tuhan yang spesial. Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, sehingga kami betul-betul memiliki status hampir sama dengan pencipta. Kami spesial sekali Tuhan. Karena kami sama dengan pencipta, maka kami punya tanggung jawab yang luar biasa. Walaupun kami berkuasa atas semua isi bumi ini Tuhan, tapi kami mau berkuasa selayaknya seperti kami pencipta. Sehingga kami tidak akan mungkin merusak ciptaan kami, tapi kami juga bisa untuk merawatnya Tuhan. Bantu adik-adik Marema Tuhan, supaya adik-adik Marema bisa mencerna semua firman hari ini, supaya kami pun bisa mengingat tidak membuang sampah sembarangan, lalu bisa menghemat air, tidak buang sampah sembarangan yang mengakibatkan banjir atau mengalirkan ke sungai, dan juga tidak mencemari air supaya malah membuat tumbuhan ataupun hewan lain tidak bisa memakai air dengan baik. Bantu kami Tuhan supaya menjadi agen-agen Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin nanti masa depan yang mau peduli terhadap air. Kami percaya suatu saat Tuhan akan pulihkan beberapa lokasi, beberapa sungai yang tercemar dengan munculnya pemimpin-pemimpin yang peduli terhadap lingkungan dan taat terhadap Engkau Tuhan. Bantu Tuhan setiap program-program pemerintah juga dalam mengatasi pencemaran supaya berjalan dengan lancar. Kau juga yang menumbuhkan kesadaran
beberapa orang dan juga pemimpin-pemimpin saat ini supaya lebih memperhatikan juga terhadap pengolahan air limbah mereka dan supaya tidak mencemari sumber air Tuhan, baik di sungai maupun dimanapun. Jadi kami bersyukur kami saat ini masih Tuhan berikan kesempatan menikmati air yang bersih, menikmati air yang layak, dan karena kami bisa menikmati itu, bantu kami supaya menjaganya Tuhan, supaya nanti anak cucu kami pun masih bisa merasakan air yang bersih, air yang murni, air yang segar, dan air yang benar-benar bisa mereka nikmati juga seperti kami nikmati saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jadi selamat menjadi agen atau pemimpin-pemimpin yang taat terhadap Tuhan dan taat terhadap tidak mau mencemari lingkungan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke Kak Ste, kita sudah mendengarkan firman ya dari Bang Haga. Nah sekarang kita mau dengerin pengumuman nih Kak. Untuk Pengumuman. Paskah Runggun kita. Apa tuh Kak pengumumannya? Oke, pengumuman yang pertama teman-teman, teman-teman di rumah membuat kreativitas dari barang-barang bekas yang ada di rumah gitu. Jadi misalnya Kak Stella pernah lihat sih banyak nih ibu-ibu yang buat dari kemasan-kemasan kopi atau kemasan-kemasan susu saset-saset kayak gitu, dikumpulin terus dianyam sebagai rupa jadi karpet, itu mungkin susah ya kan. Boleh Pokoknya jadi contohnya tas itu, juga sih itu Kak. jadi tas juga bisa. Iya. Pokoknya kalian buat kreativitas kalian masing-masing, membuat satu barang, satu benda Iya. yang bahan dasarnya itu dari barang-barang bekas yang masih bisa dipakai. Iya, yang kedua adik-adik Marema semua, ada juga perlombaan menghias telur Paskah. Nah, nanti telur Paskahnya kalian hias sekreatif mungkin. Kalian boleh gambar apa aja yang menunjukkan kekreativitasan kalian, kayak gitu. Dan ini akan dikumpulkan tanggal berapa Kak? Tanggal 10 April 2022. Iya. Caranya gimana Kak? Nanti adik-adik setelah kalian membuat kreativitas dari bahan dasar barang bekas dan telur yang dihias, kalian nanti foto dengan barang tersebut. Nah, kalian foto, nanti kakak abang akan share linknya kemana kalian kirim fotonya. Nah, jadi boleh persiapan dari sekarang dan akan diumumkan pada tanggal 17 April pada saat pemenangnya ya Kak? Iya, pemenangnya. Pemenangnya nanti akan diumumkan tanggal 17 April bertepatan dengan Paskah Runggun kita ya Kak. Oke, gitu. Jadi udah paham ya teman-teman, ada 2 perlombaan. Ada 2 perlombaan, Ya. boleh dua-duanya diikutin Kak Boleh. dalam 1 orang, Boleh. boleh juga salah satunya Kak. Boleh, oh iya betul sekali ya. Iya. Jadi menghias telur Paskah sekreatif mungkin, baru yang kedua membuat suatu barang atau benda dari bahan dasar barang-barang bekas. Iya. Oke, ditunggu paling lambat banget tanggal 10 April 2022 dan pemenangnya nanti akan diumumkan tanggal 17 April 2022 bertepatan dengan Paskah Runggun kita, oke. Jadi mulai sekarang sudah bisa dipikirkan mau membuat apa, mau Bener memilih banget, lomba iya. apa, dan dipikirkan ide-ide kreativitas yang lainnya, oke. Kakak tunggu Kreativitas adik-adik ya. dan keikutsertaan kalian semua, Betul oke. sekali. Itu aja berarti pengumumannya ya Kak ya untuk Paskah kita ya. Betul banget ya Kak. Oke, kalau gitu kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan doa syafaat. Sebelumnya jangan lupa untuk persembahan yang teman-teman mau kumpulkan diberikan kepada orang tua agar orang tua yang memberikan kepada gereja. Oke, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, bersyukur buat kesempatan kami hari ini Tuhan untuk boleh kembali beribadah secara online. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan mulia ya Bapa. Tuhan Yesus berkati persembahan yang kami kumpulkan. Terima kasih buat berkat yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kau yang berkati persembahan ini agar berguna untuk pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Berkati juga
orang tua kami dalam kesehatan mereka, biar mereka tetap sehat dalam menjalani setiap aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan. Berikan juga mereka berkat, umur yang panjang, rezeki yang melimpah. Anak-anak media remaja juga dalam, sekolah mereka, biar mereka tetap semangat juga, baik yang melakukan sekolah tatap muka maupun yang masih, online. Kau yang berkati semua ya Bapa, biar mereka, dalam keadaan apapun bersekolah boleh tetap sukacita, terlebih tetap semangat mengejar setiap, impian dan harapan mereka dalam studi mereka. Berkati juga kami masing-masing Tuhan, ajar kami untuk boleh tetap menjaga kesehatan di tengah COVID-19 yang masih ada di sekitar kami, untuk tetap waspada ya Bapa, sehingga kami boleh tetap sehat dalam menjalani aktivitas kami ke depannya. Untuk bangsa dan negara ini juga Engkau yang berkati Tuhan, pemimpin kami, baik dari tingkat pusat maupun daerah, biar mereka boleh memimpin dan melakukan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar ya Tuhan. Berkati juga Tuhan orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini masih terpapar COVID-19, berjuang untuk sembuh, biar mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan mereka boleh kembali beraktivitas lagi seperti biasa. Kami mau serahkan seluruh aktivitas kami hari ini Tuhan, biar semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Dadah.